Hai pecinta gadget, dengan Diki di sini. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberi keberkahan rezeki dan kesehatan selalu. Ya, kali ini kita ada beberapa device yang sudah saya kumpulkan jadi satu. Untuk apa? Ya, seperti yang teman-teman ketahui juga, kemarin di tanggal 18 April 2020 sudah diberlakukan aturan pemblokiran IMEI bagi perangkat-perangkat yang masuk kategori BM atau non resmi. Nah, sementara itu ini di depan teman-teman ini sudah ada perangkat-perangkat yang sudah masuk kategori itu. Nah, ini kan saya bikin video ini di tanggal 19 April 2020. Lalu bagaimana nasib dari perangkat-perangkat ini? Nah, penasaran kan? Oke, sebelum kita mulai, intro dulu. Ya, oke, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini beserta loncengnya dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Ini ada beberapa perangkat yang nanti kita tes ya. Apakah bisa menerima jaringan sinyal atau enggak. Oh ya, saya dapat info dari Instagramnya Om Heri SW yang menyatakan bahwa aturan IMEI 18 April 2020 tetap diberlakukan. Namun itu tidak berlaku surut ya, jadi harusnya untuk perangkat-perangkat yang sudah diaktifkan sebelum aturan IMEI itu berlaku harusnya aman-aman saja. Namun yang jadi catatan adalah Om Heri SW menyarankan untuk mensiagakan perangkat-perangkat tersebut untuk beberapa waktu ke depan. Dan ini adalah perangkat-perangkat yang sudah saya siagakan untuk menghadapi aturan pemblokiran IMEI di tanggal 18 April 2020 kemarin. Nah, bagaimanakah? Apakah masih berfungsi atau ada yang nggak bisa masuk jaringan? Oke, langsung aja kita coba dulu. Di sini ada beberapa device ya. Ini ada Fujitsu F04G, lalu ini Motorola Razr yang lama. Di sini juga ada Sharp Aquos Crystal. Yang hitam ini seperti yang teman-teman ketahui si HP Ratel Cell. Dan ini dia, ada Oukitel C17 Pro. Dan yang terakhir Meizu Note 8 yang baru aja kita unboxing kemarin ya. Penasaran kan nanti seperti apa? Oh iya, saya ngerekam ini pakai iPhone 6s ya, yang nanti juga kita akan cek apakah masih berfungsi dengan normal. Ya, oke, kita mulai dari yang sebelah sini dulu ya. Ini ada Fujitsu F04G yang bukanya pakai iris scanner. Nah, mantap kan? Ya, ini kok saya redupin ya? Ya, oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bisa nggak kelihatan kan? Ini masih terbaca jaringan 4G LTE-nya. Dan kita cek apa bisa untuk buka YouTube. Oke, masih bisa buka YouTube. Nah, ini lancar ya, masih lancar, dan sinyal LTE-nya juga naik turun, berarti nandakan ini lancar. Oke, setelah itu coba kita telepon ya. Kita cek telepon kemana ya, ke HP ini mungkin ya, ke Oukitel aja. Hasilnya nanti seperti apa. Oh ya, masuk ya sinyalnya. Oh, masuk. Oke, berarti bisa untuk telepon. Oke, berarti bisa untuk telepon, berarti ini bisa dipakai ya. Bisa untuk internetan juga karena 4G LTE juga masih terbaca. Selanjutnya ke ini aja dulu ya, yang Future Phone pakai jaringan XL ke telepon ke ini juga, ke Oukitel. Oke, kita telepon dulu. Masuk nggak ya? Ya, masuk.
berarti bisa dipakai. Berarti masih nggak keblokir ya. Oke, sudah 2. Lalu ke yang ini, Ratelselnya. Nah, ini Ratelselnya kan dual SIM ya. Jadi saya siagakan di 2 SIM-nya juga. Ini kebaca si 4G LTE salah satunya berarti untuk telepon biasa. Kita cek ya. Kita cek untuk telepon ke sini. Oh, ini udah ada. Setelah ini untuk Okitel ini HP yang dipakai istri saya ya. Kita pakai SIM yang 1. SIM 1 nanti kebaca apa enggak ya? Ya, oke, masih bisa untuk telepon. Oke, gantian untuk SIM yang kedua. Nah, oke, yang SIM 2-nya juga bisa untuk nelpon. Oke, kita tutup dulu. Berarti 2 SIM-nya ini bisa digunakan ya. Lalu seperti yang teman-teman lihat, ada jaringan 4G LTE-nya juga, dan kita coba untuk buka YouTube. Apakah lancar? Ya jelas lancar lah. Oh, ini saya pakai. Oke, ya bukanya lancar. Coba buka vlognya Om Fitra. Nah, bisa, berarti bisa untuk internetan ya. Sebenarnya HP ini memang saya gunakan untuk gaming aja ya, karena speknya mantap dan murah. Bentuknya radikal lagi. Oke, jadi untuk HP Ratelsel dual SIM-nya juga bisa digunakan untuk telepon dan untuk internetan. Oke, kita lanjutkan ke sini. Meizu Note 8 yang baru aja kita unboxing. Ini bisa dilihat agak terang gitu ya. Bisa dilihat ini dua-duanya sudah kebaca ya. Dual SIM-nya 4G LTE. Nah, 4G LTE dan oke. Kita coba cek untuk telepon si Okitel ini. Pakai SIM 1. Oh, ini SIM berapa sih? Oh, ini pakai SIM 2. Oh iya, saya lupa, ternyata Telkomsel untuk SIM 2 ini kuotanya habis untuk telepon. Nah, karena ini prabayar ya. Pakai kartu Halo. Tapi oke lah, masih sinyalnya masih bisa dipakai. Kemarin sih masih bisa saya buat telepon. Karena ini masih proses pengetesan. Coba kita cek untuk telepon SIM satunya ya. Pakai SIM 1. Bisa lihat pakai SIM 1. Yap, oke, masuk ya. Berarti bisa untuk telepon. Setelah kita coba untuk telepon berhasil, langsung kita coba cek, kita internetan, kita buka YouTube ya. Kita buka YouTube. Nah, ini hasilnya oke, bisa buat YouTubean dengan lancar. Oh, ini dan sinyalnya 4G ya, kita pakai Telkomsel ini saya untuk internetannya. Oke, bisa semuanya. Coba deh, ini kita coba. Oke, bisa kan? Nah, berarti HP ini bisa digunakan. Oke, selanjutnya setelah Meizu Note 8 kita ke Sharp Aquos Crystal. Ini tadi saya ambilkan dari sini aja ya. Nah, bisa kelihatan sinyalnya 4G coy. Bentar, ini kan karena sudah HP jadul ya. Kelihatan sinyalnya 4G, sinyal 4G, dan kita cek. Ini masih bisa buka YouTube apa enggak ya? Mana sih YouTube-nya? Oke, kita coba buka YouTube. Oh, kok gini ya? Oke. Mungkin perlu diupdate ya. Karena ini udah lama nggak dipakai, cuma dipakai adik saya sebentar. Oh ya, oke. Ternyata kalau pakai
browser bisa, berarti internetnya jalan ya, ini ya, internetnya jalan, bisa untuk browsing, bisa untuk YouTubean via browser ya. Mungkin masalah di aplikasi YouTube-nya yang perlu diupdate ya. Oke, lalu kita coba cek untuk telepon ya. Kita telepon ke nomor Okitel ini. Ups, langsung bisa nggak ya? Oh ya, masuk. Belum ada peringatan, tapi bisa untuk telepon. Oke, berarti secara telepon bisa ya, bisa digunakan untuk telepon, bisa juga untuk internetan. Cuma karena ini RAM-nya cuma 1,5 GB ya, jangan berharap banyak. OS-nya juga masih KitKat. Tapi setidaknya ini kan bisa digunakan untuk browsing sama untuk WhatsApp. Nah, bisa kelihatan kan? Karena ini masih dipakai adik saya. Oke, selanjutnya, oh ya, ini dia, kita singkirkan dulu, kita beralih untuk yang telenan komodo, teman baikku. Ya, ini dia Fujitsu F04H yang seperti ini penampakannya. Ini bukanya juga sama kayak F04G, pakai iris scanner, keren kan? Nah, oke, ini bisa dilihat teman-teman. Kondisinya 4G LTE ya, layak ya, walaupun sinyalnya agak seludap ya. Tapi oke, masih kebaca 4G LTE-nya. Ini nggak tahu bisa untuk telepon apa enggak ya, saya belum ngapa-ngapain ini. Coba kita buka YouTube aja ya, karena kan kebanyakan ini saya gunakan untuk multimedia aja, dan digunakan istri saya untuk nonton video anak-anak yang biasanya dipakai anak saya untuk hiburan gitu. Jadi kelihatan kan ini isinya Marsha dan Tayo dan sebagainya. Tapi intinya masih bisa digunakan. Nah, ini punyanya Om Rifat, bisa dibuka ya dengan lancar kayak gini. Ya mas, mantap. Berarti internetnya bisa dipakai, bisa untuk YouTubean, berarti bisa buat ngegame dong. Oke gitu, ini saya nonton webtoon juga di sini, keren banget layarnya, bisa nyaman banget. Nah, webtoon favorit saya Born to Death. Nah ini, oke. Berarti untuk tablet Fujitsu F04H ini bisa digunakan ya, masih bisa karena 4G LTE-nya juga masih jalan. Tidak ada tanda-tanda ke silang atau gimana. Oke, tadi kita kembalikan dulu, kita tutup dulu ya. Oke, oke, setelah itu sudah ke Okitelnya ini. Ya, ini sebenarnya kan nggak usah dites ya, wong tadi cuma untuk ngetes telepon ke sini juga bisa, berarti keluar juga bisa ya. Tapi oke lah, ke telepon siapa ya? Oke, kita telepon, kan tadi coba telepon berkali-kali ya. Coba kita telepon ke yang ini, pakai itu HP mana yang bunyi. Nah, oke, berarti untuk telepon Okitelnya juga bisa ya. Oke, telepon ke sini bisa. Lalu telepon juga ke sini, tapi sorry. Kita cek telepon pakai Indosat. Ya, oke. Pakai SIM 2. Gimana, bisa nelpon enggak? Nah, oke. Ya, bisa telepon dua-duanya. Jadi SIM 1 dan SIM 2 dari Okitel ini bisa digunakan untuk telepon, karena tadi sudah kita coba cek untuk telepon masuk ya. Lalu dan kita cek untuk main YouTube, kita buka YouTube ya, bisa, YouTube-nya bisa dipakai seperti yang teman-teman lihat. Mana kelihatan kan, ini dual SIM 4G LTE semua bisa kepakai ya. Dan ini HP ini masih dipakai istri saya untuk jadi daily driver. Nah ini dia.
Oke, berarti untuk Oukitel C17 Pro masih bisa digunakan untuk internetan dan telepon di kedua belah SIM cardnya. Nah, internet juga bisa kan? Oke, yaudah, karena istri saya penyuka drama Korea ya sudah, lupakan aja. Oke. Yap. Ini dulu. Ya, oke, setelah semua device yang ada di hadapan teman-teman, sekarang gantian device yang jadi daily driver saya selama ini, yaitu iPhone 6s. Kalau nggak percaya, ini yang jadi dari driver saya untuk merekam video ini. Kita cek apakah ini masih ke detect sinyal dan bisa untuk internetan. Kita tukar sama ini ya, si Meizu Note 8. Oke, kita sudah switch kamera. Jadi saya merekam video ini pakai kamera dari Meizu Note 8 tanpa tambahan mix eksternal untuk ngetes ini ya, iPhone saya. Coba kalau nggak percaya nih, Meizu Note 8 tanpa nggak ada mic tambahannya di sini. Oke kan? Jadi kalau hasilnya kurang bagus ya mohon dimaafkan untuk hasil audionya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, ini kelihatan kan? Ini 4G LTE. Nah, pakai Indosat, LTE-nya jalan. Kita cek untuk nonton YouTube apakah bisa berfungsi. Harusnya sih bisa, wong saya pakai ini kok. Tuh kan bisa. Jadi bisa untuk internetan pakai jaringan dari Indosat. Nah, kita buka apa aja ini? Nah, bisa untuk internetan kan? Nah, berarti untuk buka YouTube masih bisa. Berarti untuk internetan seperti biasa pakai WhatsApp juga tidak ada masalah. Lalu kita coba cek untuk telepon ya. Kita telepon ke nomor Oukitelnya ini, nanti apakah bisa. Nah, oke. Yap, berarti kesimpulannya iPhone saya ini bisa digunakan untuk telepon dan internetan seperti biasanya. Oke, kita balik lagi ya, kita switch lagi ya. Ya, oke, seperti yang teman-teman lihat tadi, begitulah hasil pengetesan setelah tanggal 18 April 2020, setelah aturan blokir IMEI berlaku. Dan alhamdulillahnya device-device yang kita tes tadi bisa berjalan dengan normal dan apa adanya. Saya tidak tahu nih hasil dari teman-teman tech YouTuber yang lain seperti apa, atau ada yang kena blokir, atau teman-teman ada yang kena blokir, bisa kasih komentar di bawah ya. Sementara itu saya jadi penasaran bagaimana misalkan saya beli HP baru dari luar negeri, lalu apakah kita unboxing lalu apakah dapat sinyal, atau ada aturan misalkan tuh harus daftarkan emailnya atau harus bayar pajak dan sebagainya. Saya belum tahu aturan detailnya ya. Ya, intinya untuk teman-teman yang sudah aktif perangkatnya sebelum aturan pemblokiran email berlaku, harusnya sih aman-aman saja. Cuma saya harapkan sih untuk beberapa waktu ke depan seperti saya ini, saya akan pantau 1 minggu ke depan apakah ada masalah atau tidak. Itu. Baik, mungkin sekian dulu video kali ini. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini beserta loncengnya dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Sekian dari saya, Diki out.